Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama gua di sini Dani Priayi, dan hari ini gua kedatangan asisten. Jadi sekarang kalau gua nge-review action figure, sekarang gua ada asistennya. Nanti dulu biar penasaran tuh penontonnya. Nah, buat teman-teman yang setiap hari komen, "Bang, review Godzilla lagi, Bang, review Godzilla lagi." Berbahagialah kalian ya, karena gua kedatangan figur-figur Godzilla nih. Cetet. Jadi ini adalah NECA Godzilla. Di sini gue punya dua karakter Godzilla ya, yaitu Godzilla tahun 1985 dan Godzilla tahun 1954. Tapi hari ini gue nggak akan review dua-duanya. Kita review salah satu aja ya. Jadi hari ini kita akan review Godzilla yang tahun 1954. Seperti apa penampakan Godzillanya? Yuk langsung kita lihat dulu penampakan boxnya. Oh ya teman-teman, jadi ya buat info aja, ini bukan original. Jadi dulu gue sempet beli yang original, tapi sayangnya gue agak nyesel ya. Dulu yang originalnya udah gue jual, kayak mirip original ya. Kalau dilihat sekilas. Yaudah, daripada makan pesanan, langsung kita buka figurnya. Dek, kita buka figurnya dek. Dan ini kayak blister gitu ya. Gue kurang agak suka sih kalau yang figur-figur dari blister kayak gini, karena boxnya nggak bisa disimpan. Kita bakal ngerusak boxnya, makanya gue kurang suka yang figur yang kayak gini. Apa dek? Kita buka apa ini dek? Wow. Wah, apa ini dek? Apa ini dek? Wah, ternyata blisternya udah pecah teman-teman tuh. Dari pengirimannya udah pecah. Dan di sini ada kayak kawat-kawatnya teman-teman. Jadi harus dibuka gini teman-teman. Sabar nanti. Ini masih dibukain. Ini deh. Sabar dulu ya. Nah, oke. Nah, ini dia Godzilla-nya. Oh, masih ada ternyata teman-teman. Banyak kali. Sabar pemirsa. Sabar guys. Susah kali bukanya. Nah, jadi inilah dia. Godzilla tahun 1954. Nah, ini juga ada buntutnya. Daripada makin penasaran, langsung kita lihat detail si Godzilla ini. Jadi inilah dia Godzilla 1954 setelah kita keluarin dari boxnya. Sekarang kita mau lihat untuk detailnya. Menurut gua detailnya di sini keren sih menurut gua detailnya. Menurut gua di sini scope-nya cukup bagus sih, scope-nya bagus banget tuh. Bahannya juga mirip-mirip sama yang original. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi gua pernah beli tahun 2015 kalau gua nggak salah. Itu yang original gua beli di Multi Toys dulu, yang Godzilla versus Space Godzilla. Untuk dari bobot dan bahannya ini benar-benar mirip banget. Dan sampai sekarang gua agak kecewa ya, kenapa dulu gua jual Godzilla gua itu. Tanduk-tanduk di bagian belakang ininya agak aneh sih ya tuh. Ininya kayak apa ya? Garisnya ini terlalu tegas loh menurut gua. Jadi nggak melebur kayak gitu. Agak aneh sih menurut gua tuh di bagian cat di bagian sini. Tapi overall untuk bagian scope-nya bagus banget sih tuh. Ini di bagian cat, di bagian kuku-kukunya tuh scope-nya bagus banget. Dan untuk head scope-nya ini menurut gua cukup bagus ya tuh di bagian matanya tuh. Bentar. Ini kayaknya beneran KW dah. Ini coba teman-teman lihat lah, di bagian sebelah kiri matanya putih tuh kan. Warna ada pupil matanya hitam. Dan sebelah sini hitam semua teman-teman tuh. Wah, kacau ini ya untuk yang ngecatnya tuh. Wah, parah. Ini matanya normal tuh, putih sama hitam. Ini hitam semua teman-teman. Wah, apa memang di filmnya kayak gitu ya? Jadi gue nggak pernah nonton sih yang Godzilla 1954. Nah, buat teman-teman yang tahu emang matanya kayak gini di filmnya atau enggak, tolong tulis di komen di bawah ya. Nah, untuk di bagian scoop wajahnya menurut gue sangat bagus ya. Dan bagian giginya tuh menurut gue cukup rapi. Apa mungkin ini karena konsepnya hitam putih kayak gitu ya? Filmnya memang hitam putih ya. Jadi untuk di bagian gigi sama lidahnya juga hitam putih tuh. Tapi menurut gua di bagian gusi-gusinya agak aneh ya tuh. Mungkin ini yang
penanda KW-nya kali ya. Tuh. Tapi untuk overall secara keseluruhan detailnya, scope-nya menurut gua cukup bagus sih. Oke, sekarang kita cek untuk artikulasi untuk di figur ini. Pertama di bagian kepala di sini dia bisa nengok ke atasnya segini jauh dan ke bawahnya segini jauh. Jadi dia ada dua artikulasi di bagian kepala di bagian sini tuh. Dan di leher di bagian sini tuh ada artikulasi di sini juga. Nah, yang ini tuh bisa kayak gini, ini bisa diputar-putar juga kayak gini. Di bagian bahunya dia bisa segini jauh ngangkatnya, bisa diturunin lagi, bisa diputar 360 derajat di sini. Dan ada artikulasi bisa diputar juga di bagian sini, dan bagian sini cuma bisa 90 derajat kayak gini ya, dia single joint kayak gitu. Dan di sini bagian tangannya bisa diputar 360 derajat, bisa ke atas dan ke bawah kayak gitu. Dan ada artikulasi di bagian jari-jarinya tuh. Di bagian perutnya ada artikulasi seperti ini, nggak bisa ke belakang dan bisa maju ke depan segini jauh, cuma nggak bisa ke belakang ya tuh. Di bagian sininya dia bisa ngangkang segini jauh, yang sebelah sini kok agak seret ya tuh. Gua nggak berani yang gerakin yang ini, takut patah ya, tapi intinya segini lah ya. Dan dia bisa ke depan segini jauh dan ke belakang segini jauh ya, maksimal bagus banget. Dan untuk bagian kakinya dia bisa segini doang tuh. Segini doang kakinya di bagian lututnya. Untuk di bagian kakinya di sini bisa diputar 360 derajat di sini, bisa ke atas dan ke bawah. Wah, bagus banget ya. Dan ada artikulasi juga di bagian sini sedikit tuh kayak gitu. Di bagian ekornya bisa diputar 360 derajat di sini. Nah, ini tuh terpisah ya buntutnya di bagian sini tuh. Nah, untuk di bagian sini tuh masing-masing ruas itu ada artikulasinya tuh. Misalnya di sini, di sini tuh ada 3 artikulasi, bisa diputar masing-masing tuh kayak gitu. Nah, untuk di bagian sini tuh dia tuh bahannya kayak kawat kayak gitu teman-teman di dalamnya. Jadi dia bisa dibengkok-bengkokin kayak gitu. Oke? Dan untuk tinggi figur ini adalah sekitar 16 cm, dan untuk panjang dari ekor sampai ke kepalanya adalah sekitar 22 cm. Dan inilah perbedaannya dengan Godzilla tahun 1985 ya, mirip-mirip ya, tapi yang ini lebih bulky ya, si Godzilla-nya tuh mirip-mirip. Ini lebih besar sih menurut gua. Yang ini jauh lebih bagus ya ketimbang yang ini lebih keker, lebih besar gitu badannya. Di bagian kakinya juga tuh kelihatan banget kan. Nah, buat teman-teman nih lebih suka mana nih, yang tahun 1954 atau 1985? Tolong komen di bawah ya. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini Godzilla 1954. Ini Godzilla jadul ya. Jadi ini juga gua pengen nyari filmnya nggak ketemu karena masih hitam putih kalau gua nggak salah. Gua udah nyari filmnya di mana-mana jadi nggak ketemu ya. Buat teman-teman yang udah nonton, bisa tolong di komen di bawah bagus nggak filmnya, atau gue bisa cari di mana gitu filmnya ya. Oke teman-teman, jadi sekian review gue hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi action figure Godzilla ini. Dan untuk akhir kata gue undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.